masuk ke bagian materi. Pengertian manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan proyek sesuai dengan ruang lingkup, waktu, biaya, dan kualitas yang telah ditentukan. Selanjutnya ada pengertian manajemen proyek TI. Manajemen proyek TI merupakan penerapan dari prinsip-prinsip manajemen proyek dalam pengembangan dan implementasi sistem berbasis teknologi informasi. Selanjutnya ada tujuan penerapan manajemen proyek TI, antara lain yang pertama ada menjamin proyek selesai tepat waktu, yang kedua mengendalikan biaya agar tidak melebihi anggaran, yang ketiga menjamin kualitas sistem yang dihasilkan, yang keempat mengurangi risiko kegagalan proyek, yang kelima meningkatkan koordinasi antar anggota tim, yang keenam memastikan kebutuhan pengguna dapat terpenuhi. Kemudian ada fungsi utama manajemen proyek. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pelaksanaan, dan yang terakhir ada pengawasan. Selanjutnya ada project life cycle. Project life cycle merupakan serangkaian tahapan yang dilalui suatu proyek sejak awal hingga selesai. Selanjutnya ada work breakdown structure atau WBS. WBS adalah metode untuk membagi pekerjaan proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah dikelola dan dikendalikan. Selanjutnya ada Gantt chart. Gantt chart merupakan alat manajemen proyek yang digunakan untuk menampilkan jadwal kegiatan proyek dalam bentuk diagram batang. Kemudian ada juga risk management atau manajemen risiko, yaitu merupakan suatu proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Selanjutnya ada estimasi biaya proyek. Estimasi biaya proyek merupakan proses memperkirakan jumlah dana yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh aktivitas proyek. Selanjutnya ada tools manajemen proyek, yaitu perangkat yang digunakan untuk membantu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian suatu proyek. Baiklah, masuk ke bagian tahap perencanaan proyek. Yang pertama ada nama proyek. Nama proyeknya di sini adalah perancangan sistem pendaftaran pasien online home hospital. Deskripsi sistemnya, home hospital merupakan sebuah sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk membantu proses pelayanan rumah sakit secara digital, khususnya pada proses pendaftaran pasien. Kemudian ada stakeholder proyek. Stakeholder yang terlibat dalam proyek home hospital adalah yang pertama ada pasien. Pasien sebagai pengguna utama sistem yang melakukan pendaftaran dan melihat jadwal dokter. Yang kedua ada dokter, yaitu sebagai tenaga medis yang memberikan pelayanan kepada pasien sesuai jadwal praktik. Yang ketiga ada admin rumah sakit yang bertugas mengelola data pasien, jadwal dokter, dan antrian pasien. Yang keempat ada manajemen rumah sakit, yaitu sebagai pihak yang memanfaatkan sistem untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit. Baiklah, itu adalah contoh tampilan aplikasi home hospital. Di sana ada tombol daftar online sekarang. Ketika kita mengklik daftar online sekarang, maka pasien akan dimintai mengisi data pasien, yaitu ada nama lengkap, umur, keluhan atau penyakit, kemudian bisa memilih dokter yang akan kita datangi nanti. Setelah mengisi data pasien, bisa mengklik tombol daftar. Kemudian data yang sudah diinputkan tadi akan muncul di bagian bawah daftar antrian pasien. Di sana akan terlihat jam yang sudah sesuai dengan jadwal dari dokter tersebut. Kemudian project charter. Tujuan utama pengembangan home hospital adalah mempermudah proses pendaftaran pasien secara online, mengurangi antrian panjang di rumah sakit, menyediakan informasi jadwal dokter secara cepat dan mudah diakses, membantu pengelolaan data pasien secara digital, kemudian meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit. Kemudian ada ruang lingkup proyek. Ruang lingkup sistem ini meliputi ada halaman beranda yang menampilkan nama rumah sakit yaitu home hospital,
Kemudian ada juga jadwal dokter, yaitu menampilkan nama dokter, spesialis dokter, jadwal praktik, dan jumlah pasien yang sedang terdaftar. Selanjutnya ada pendaftaran pasien, yaitu menampilkan form nama lengkap pasien, umur pasien, keluhan atau penyakit, kemudian ada pilihan dokter. Kemudian daftar antrian pasien, yaitu menampilkan nomor antrian, nama pasien, umur pasien, keluhan pasien, dokter tujuan, serta waktu kedatangan. Selanjutnya dari deliverables, yaitu hasil yang diharapkan dari proyek ini adalah yang pertama website home hospital, yang kedua halaman informasi rumah sakit, yang ketiga halaman jadwal dokter, yang keempat halaman pendaftaran pasien online, yang kelima halaman daftar antrian pasien, yang keenam dokumentasi proyek, yang ketujuh laporan akhir proyek. Selanjutnya yaitu estimasi biaya. Estimasi biaya dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dana yang diperlukan dalam pengembangan sistem home hospital. Dapat dilihat di sana ada biaya sumber daya manusia yang totalnya 6.500.000, kemudian ada biaya perangkat keras yang totalnya 4.400.000. Selanjutnya ada biaya perangkat lunak yang totalnya 250.000. Kemudian ada juga biaya operasional yang totalnya 550.000. Kemudian semua total dari biaya yang diperlukan itu ditotalkan berjumlah 11.700.000. Selanjutnya yaitu struktur tim proyek. Pada proyek home hospital, tim proyek terdiri dari 6 peran utama, yaitu project manager, sistem analis, programmer, UI atau UX designer, tester, dan dokumentasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan proyek home hospital, dapat disimpulkan bahwa sistem ini dirancang untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.